Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal munuh wal rusuh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi wa ruwa ila hadratin nabiil mustafa Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ila musannifi hadzal kitab Syekh Badruddin Ibnu Jamaah wa ila syekhinal kiram alimul allamah Kabar Allah Muhammad Bajaman wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wa jami'i masyayikhihim wa talamidhihim ila yaumiddin wa ila jami'i masyayikhina al-ajilla wa ila hadratin nabi bihaqqin nabi wa alin nabi wa biwilayati ali wa bijahibani ala wa bisilil fatihah Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Baik, kita lanjut adab guru untuk pelajarannya sendiri. Jadi gimana sih ketika seorang guru itu di kelas, bagaimana sih ketika seorang guru itu di majelisnya. Jadi ada etikanya ya, ada etikanya. Saya bicara seperti ini bukan berarti saya mengajari guru, bukan ya. Saya hanya mencoba menjelaskan isi kitab. Tentunya kontekstual ya, bukan tekstual. Berarti sekarang kita masuk yang ke-10 ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qal al-ashiru adapun yang ke-10 daripada adabnya seorang guru, adabnya seorang alim kepada pelajarannya sendiri. Ketika di majelisnya sendiri, ketika di kelasnya sendiri. Gimana sih adabnya yang ke-10 ini? Itu an yatawaddada, agar bersikap ramah siapa guru li gharibin kepada pendatang baru. Gharib ini bukan asing, tapi di sini gharib ini adalah orang yang baru hadir. Bukan baru hadir karena dia telat, tapi dia baru benar-benar ada di majelis tersebut. Benar-benar baru ada di kelas tersebut. Hadara telah hadir siapa gharib ingdahu di sekitar atau di sekeliling atau di sampingnya guru. Kalau misalkan kita memaknai plek-ketiplek ingdahu di sampingnya guru, ya masa orang yang baru hadir tiba-tiba duduk di samping guru, nggak masuk akal kan. Makanya kontekstual dalam memahami teks itu penting ya, jangan plek-ketiplek. Jadi ingdahu di sini maksudnya di sekitar ya, di kelas atau di majelis guru. Ingdahu di sekitar guru. Wayambasitu dan berwajah ceria siapa guru lahu kepada gharib. Lian syaroha in syarohayan syarihu. Lian syariha agar berlapang apa sodruhu dadanya gharib. Ini kadang saya mengembalikan domirnya itu langsung ke bahasa Arabnya, tapi kadang-kadang langsung ke artinya ya. Fa inna karena sesungguhnya itu lil qadimi bagi orang yang biasa, orang yang lama. Maksudnya qadim lama, qadim kan artinya lama ya, terdahulu. Maksudnya dari dulu sampai sekarang kebiasaan yang terjadi gitu ya. Fa inna lil qadimi fa inna maka sesungguhnya lil qadimi itu tetap bagi yang sudah biasa. Dahsyatun adapun canggung. Karena orang baru hadir, canggung biasanya dia. Itu maksudnya. Wala yuksiru dan tidak banyak siapa guru
al-iltifata agar menoleh, wan nadhara dan memperhatikan, ilaihi kepada gharib, istighraban dengan merasa aneh, istighraban dengan merasa aneh lahu kepada gharib, fa inna dzalika maka sesungguhnya itu mukhjiluhu membuat malu gharib, itu mukhjiluhu membuat malu gharib. Wa idza dan apabila aqbala menerima, aqbala itu aslinya makna aslinya menerima, tapi di sini kita artikan datang. Wa idza dan apabila aqbala datang siapa ba'dul fudolai sebagian orang-orang yang dimuliakan, RT, RW, camat, pokoknya orang-orang yang dianggap mulia di mata masyarakat. Di mata masyarakat. Wa qad syara'a dan sungguh telah menjelaskan siapa guru, wa qad syara'a dan sungguh telah masuk siapa guru fi mas'alatin dalam suatu pelajaran, fi mas'alatin dalam suatu masalah. Amsaka maka menahan siapa guru anha dari masalah, hatta yajlisa sehingga duduk siapa ba'dul fudola, hatta yajlisa sehingga duduk siapa ba'dul fudola, titik di situ. Wa idza dan apabila jaa telah datang siapa man, nah ini fa'ilnya man ya. Wa idza dan apabila jaa telah datang siapa man, wa huwa adapun guru itu yabhatsu sedang membahas, itu yabhatsu sedang membahas siapa guru fi mas'alatin dalam suatu masalah, a'ada maka mengulangi siapa guru akan masalah, a'ada maka mengulangi siapa guru akan masalah lahu kepada man, au maksudaha atau akan maksudnya masalah, au maksudaha atau akan maksudnya masalah. Wa idza dan apabila aqbala datang siapa faqihun orang yang faqih, seorang ustad datang di majelis, gimana nih seorang guru meresponnya. Wa qad baqiya dan sungguh tersisa li faraghihi untuk kosongnya waktu, hi-nya ini kembali ke baqi ya, berarti kembalinya baqiyah ya, masdarnya. Jadi kosong waktu yang tersisa kosong itu maksudnya. Waktu kosong yang tersisa itu. Nah, gitu. Wa qad baqiya dan sungguh telah tersisa li faraghihi untuk kosongnya baqiyah, wa qiyamil jama'ati dan bubarnya jamaah, biqadri ma dengan sekiranya apapun yasilu yang sampai siapa al-faqihu seorang faqih, ahli fikih, ilal majlisi kepada majelis. Fal yuakhir maka mengakhirkan siapa guru tilkal baqiyata akan yang tersisa itu, tilkal baqiyata akan yang tersisa itu, wa yastaghilu dan menyibukkan siapa guru anha dari baqiyah, anha dari tilkal baqiyah, bibahsin dengan suatu pembahasan au ghairihi atau selainnya pembahasan, bibahsin au ghairil bahthi aslinya begitu. Ila an yajlisa sehingga duduk siapa al-faqihu faqih, thumma kemudian yu'idu mengulangi siapa guru akan masalah. Maksudnya akan tilkal baqiyah. Jadi waktu yang tersisa itu dimanfaatkan. Thumma kemudian yu'idu mengulangi siapa guru akan tilkal baqiyah, wa yutimmu dan menyempurnakan siapa guru tilkal baqiyata akan sisa waktu itu, kaila yakhjala agar tidak malu siapa al-muqbilu orang yang baru datang, biqiyamihim karena berdirinya jamaah, inda julusihi ketika duduknya muqbil,
Wa yanbaghi dan seharusnya apa mura'atu maslahatil jama'ati. Wa yanbaghi dan seharusnya mura'atu maslahatil jama'ati, memerhatikan kemaslahatan jamaah, fi taqdimi waqtil huduri dalam mendahulukan waktu hadir, wa ta'khirihi dan mengakhirkan waktu hadir. Idza apabila lam yakun tidak ada alaihi atas guru fihi di dalam waktu hadir apa daruratun darurat, wala mazidu kalfatin dan tidak adanya beban atau tidak adanya urgensi. Kaflah itu ini beban ya. Wala mazidu kaflatin dan tidak ada kebutuhan mendesak. Tapi itu kebutuhan maksudnya darurat ya. Jadi intinya kayak keberatan lah ya. Keberatan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Wala mazidu kaflatin dan tidak menambah beban. Wa afta dan telah berfatwa siapa ba'du akabiril ulama'i sebagian ulama-ulama besar. Apa fatwanya? Annal mudarrisa sesungguhnya seorang guru. Annal mudarrisa sesungguhnya seorang guru. Idza apabila zakaro mengajarkan siapa guru. Zakaro di sini ai allama au darrasa. Bukan menyebutkan tapi zakaro di sini ai allama au darrasa mengajarkan. Idza apabila zakaro mengajarkan siapa mudarris adarsa akan suatu pelajaran fi madrasatin dalam suatu sekolah madrasah qabla tulu'i syamsi sebelum terbitnya matahari au akharahu au akhara atau mengakhirkan siapa guru hu akan pelajaran hu akan darsun ila ba'di zuhri sampai setelah zuhur. Lam yastahiqqa maka tidak berhak siapa guru maklumat tadrisi akan upah pengajaran, akan bisyarah pengajaran, akan gaji ngajar. Illa kecuali an yaqtadiyahu an yaqtadi ditentukan hu akan pelajaran apa syartul waqifi syarat dari wakif. Nanti wakif di sini bisa orang yang emang mewakafkan tanah untuk belajar, bisa ketua yayasan, bisa kiainya, ya, pimpinan pondok. Limukhalafatil urfi karena menyelisihi kebiasaan al-mu'tadi yang umum. Fidzalika pada itu. Jadi yang ke-10, adab seorang guru ketika beliau di halakohnya, ketika beliau di kelasnya, ketika beliau di majelisnya, an yatawaddada li gharibin hadra indah. Datang nih orang yang mau ngaji ke beliau. Orangnya baru banget hadir. Ya, orang baru nih. Ya, bukan baru hadir karena telat, tapi dia hadir emang karena mau nyobain ngaji atau mau nyobain ngaji ke ustadz tersebut. Wa yanbasitu lahu liyan syaraha sadruh. Nah, seorang guru adabnya. Datang nih murid baru. Jangan seorang guru ini harus senyum gitu. Jangan dilihatin begitu. Ya, lebih tepatnya seperti itu sih kurang lebih. Yang mau disampaikan di sini seperti itu. Jadi jangan sampai membuat tidak nyaman orang yang baru hadir di majelis, ya. Jangan sampai membuat nyaman orang yang baru murid baru gitu. Jangan sampai membuat tidak nyaman murid baru. Fa innalil qadimi dahsyah. Karena biasanya orang baru itu dia akan canggung. Jangankan nanya, pengen lihat gurunya aja malu dia begini aja. Kalau nggak di belakang ya di tengah-tengah lah. Malu dia di depan. Ya, kalau di majelis kan begitu. Makanya ketika ada santri baru, murid baru, si guru ini jangan ngeliatin begitu terus. Apalagi murid baru ini pakaiannya beda sendiri misalkan. Dilihatin sama gurunya.
Apalagi diginiin nih, itu siapa tuh yang pakai baju beda sendiri? Jangan sampai begitu. Jangan sampai begitu. Karena dikhawatirkan itu murid yang baru mau belajar di mari, itu jadi nggak mau belajar gitu. Duh, udah malu, dimalu-maluin lagi kan. Besoknya nggak mau hadir lagi di majelis dia. Nah, begitu, kurang lebih begitu. Wala yaksirul iltifat wan nazar ilaihi istighraban lahu fa inna dzalika mukhjiluh. Iya, guru jangan sering lihat murid baru itu. Lagi ngajar nih guru nih. Santrinya ada 10. Datang satu lagi santri baru. Sambil ngajar ngeliatin lagi. Habis ngajar liatin lagi. Itu yang baru, santri baru itu nanti malu dia, ya. Nanti malu. Mukhjil, malu. Kalau malu begitu, banyak kemungkinan dia nanti malas hadir, kemungkinan dia nggak mau hadir lagi, kemungkinan nanti pengajarnya, gurunya dianggap aneh. Kita mah terheran-heran, misalkan kita guru nih, kita mah terheran-heran ngelihat santri barunya juga merasa heran, ini kok guru ngeliatin gue terus gitu kan. Konflik batin. Ya intinya apa yang mau dikatakan Syekh Ibnu Jamaah, ketika ada santri baru, ada siswa atau siswi atau maha santri baru, itu jangan terlalu menoleh terus-terusan ke dia. Jangan terlalu memerhatikan dia, bukan memperhatikan dalam arti kasih sayang, bukan ya. Tapi jangan sampai membuat dia tidak nyaman, intinya itu. Intinya itu. Jangan sampai orang yang mau belajar itu ngerasa tidak nyaman karena seorang gurunya ngeliatin terus, seorang gurunya merhatiin terus, jangan sampai. Nah, terus di sini ada kasus. Wa idza aqbala ba'dul fudala wa qad syara'a fi mas'alatin amsaka anha hatta yajlisa wa titik gitu, hatta yajlis titik. Jadi ketika ada seorang tokoh camat, RT, wakil presiden datang nih ke majelis guru tersebut. Nah, apa yang dilakukan guru? Gurunya udah masuk pelajaran nih, lagi ngejelasin bab sholat misalkan. Datang orang penting, camat, wakil presiden, gubernur datang misalkan. Amsaka anha hatta yajlis. Nah, etikanya guru tersebut berhenti menjelaskan. Berhenti, mic-nya taruh di bawah, sampai camat atau orang yang dimuliakan ini duduk, baru ngelanjutin lagi pelajarannya. Itu begitu adabnya. Atau kalau kita melihat pelajaran yang kemarin, lebih bagusnya mah taruh depan gitu. Tapi nanti beda-beda ya. Ada guru itu modelnya, ketika datang seorang yang mulia, dia juga berdiri terus taruh di depan. Ada juga dia berhenti dulu, taruh speakernya di bawah, sampai orang mulia itu duduk, baru ngelanjutin penjelasan. Jadi nanti beda-beda. Karena ketika guru mengajar di depan itu, ada orang mulia itu yang kenal, ada orang mulia itu yang nggak kenal. Biasanya kalau yang kenal mah langsung aja tuh guru, wih sini maju ke depan. Atau kalau nggak kenal, tapi guru ini tahu dia ini camat RT mana gitu. Diem, beliau udah duduk, gurunya lanjutin. Nah begitu. Kemudian kasus yang kedua, wa idza jaa wa huwa yabhatsu fi mas'alatin a'adaha lahu au maqsudaha. Nah, ketika yang datangnya ini orang biasa ya, orang awam, orang umum, dan guru ini sedang menjelaskan suatu masalah. Nah, alangkah baiknya guru ini mengulangi pelajarannya atau mengulangi intisari dari pelajaran tersebut. Tapi jangan dipikir begini, nanti dipikirnya begini lagi. Guru lagi ngajar, datang satu murid, ngejelasin. Datang lagi satu, ngejelasin ulang. Datang lagi satu, ngejelasin ulang. Bukan begitu. Itu mah nanti buang-buang waktu. Maksudnya, ketika emang satu jamaah gerombolan datang, misalkan jamaah dari desa seberang baru datang,
itu bagusnya diulangi lagi. Ya walaupun yang diulangi itu hanya intisari atau hanya benang merahnya. Supaya yang datang bisa menyimak pelajaran dari awal sampai akhir gitu. Kurang lebih begitu. Disesuaikan ya, disesuaikan. Jadi maksudnya bukan yang datang jelasin ulang. Datang lagi yang baru jelasin ulang. Nah, itu majelisnya nggak bakal selesai-selesai. Wa idza aqbala faqihun wa qad baqiya li faraghihi wa qiyamil jama'ati bi qadri ma yasilul faqih ila al majlis falyuakhiru tilkal baqiyah wa yashtaghilu anha bi bahsin aw ghairihi ila ayajlisal faqih thumma yu'iduha aw yutimmu tilkal baqiyata kaila yakhjalal muqbil. Enggak, nah, titik-titik. Titiknya semana ya? Kayak ini satu sih, sama satu pembahasannya. Kaila yakhjalal muqbilu biqiyamihim inda julusih. Nah, ketika seorang guru itu ngajar, datang nih orang yang faqih, orang yang ahli agama. Seorang ustadz lah kita katakan. Datang seorang ustadz. Nah, sedangkan pelajaran ini belum selesai pelajaran. Misalkan ya seorang faqih atau seorang ustadz itu datang di tengah pelajaran gitu. Nah, sebelum jadi ini tuh kayak gini ya. Ini ketika pelajaran itu ada di akhir-akhir. Di akhir-akhir. Ketika seorang guru mengajar di depan yang ngajar ini, misalkan depan lah ya. Nah, si ustadz ini datang. Sedangkan majelis mau selesai nih, jamaah mau bubar. Ya, jadi sekitar 5 menit lagi itu waktu mau selesai pelajarannya, tapi si ustadz atau si faqih ini baru datang dia. Nah, yang dilakukan guru di depan itu value akhir tilkal baqiyah, menggunakan waktu 5 menit itu dengan pembahasan atau pengumuman apapun ya. Misalkan dalam majelis kan biasanya begini, nanti minggu depan kita libur dulu. Bisa kan begitu? Nah, ini ada tujuannya supaya si faqih ini nggak malu. Ya. Tapi di sini bukan ustadz doang, tapi siapapun, terutama ustadz gitu ya. Ketika si ustadz ini mau menghadiri majelis, itu kita tahu nih dia ustadz. Nah, sedangkan 5 menit lagi pelajaran mau selesai. Nah, yang kita lakukan seorang guru itu menggunakan waktu yang tersisa itu untuk mengulangi pelajaran atau mengakhirkan sedikit lah. Tujuannya supaya yang baru datang itu nggak malu-malu banget gitu. Intinya itu, nggak malu-malu banget. Jadi nanti jangan sampai yang dimaksudkan Syekh Ibnu Jamaah nih. Jangan sampai ketika seorang guru itu mengajar dan datang seorang ahli fikih atau orang baru datang, majelisnya mau selesai nih. Jangan sampai dia baru duduk, terus jamaah pergi bubar gitu. Karena kalau begitu nanti si faqih, si ustadz ini malu, orang yang baru datang ini malu. Nah, makanya nanti ketika waktu tersisa 5 menit lagi dan ustadz atau orang itu baru datang, 5 menit ini dipakai untuk mengulang pelajaran atau dilama-lamain dikit supaya nggak malu itu. Jadi sangat menjaga perasaan, sangat menjaga perasaan. Kenapa demikian? Wa yanbaghi mura'atu maslahatil jama'ati fi taqdimi waqtil hudur. Nah, karena kata Syekh Ibnu Jamaah, kemaslahatan jamaah itu diutamakan. Kan ustadz yang mau ngaji ke guru tersebut juga itu kan merupakan jamaah. Orang yang baru datang juga itu merupakan jamaah walaupun telat. Jadi untuk kemaslahatan dia udah jauh-jauh datang kemari, masa iya dia datang terus wallahu a'lam selesai, ya kan?
Makanya kalau ada waktu, gurunya ngulangin lagi atau maksudnya aja atau benang merahnya aja kayak gitu. Nah, kemudian di sini juga dikatakan maksudnya maslahatil jamaah itu gimana? Maksudnya memperhatikan jamaah itu gimana? Gini nih. Fi taqdimi waqtil khudur au ta'khirihi idza lam yakun alaihi fihi daruratun wala mazidu kalfah. Jadi ketika pelajaran itu dimulai dari jam 7 sampai jam 8, seorang guru itu tidak seharusnya dia ngajar setengah 7 ya. Atau dia ngajar di atas jam 8 karena waktunya jam 7 sampai jam 8. Kayak gitu. Wa afta ba'du akabiril ulama annal mudarrisa idza dzakara ad-darsa fi madrasatin qabla tulu'i syamsi aw akharahu ila ba'di dhuhri lam yastahiqqa ma'lumat tadris illa an titiknya ma'lumat tadris. Bahkan ada seorang fatwa daripada sebagian ulama-ulama besar ketika ada guru dia mengajar mengedepankan waktunya, misalkan harusnya ngajar jam 7 sampai jam 8, dia ngajar setengah 7 atau jam 6 gitu. Atau dia ngajar jam setengah 9, kan harusnya ngajinya atau belajarnya sampai jam 8, dia baru ngajar setengah 9, atau ba'da zuhri, atau dia baru mulai setengah zuhur. Nah, yang seperti itu lam yustahaqqa ma'lumat tadris ya. Kata fatwa ulama besar, yang seperti itu tidak layak untuk mendapatkan gaji guru, tidak layak mendapatkan upah itu. Kecuali tadi tuh ya, kecuali daruratun wala mazidu kalfa, kecuali darurat. Misalkan seorang guru itu jam setengah 8 dia diharuskan ke rumah sakit karena anaknya lagi sakit dan emang dapat jadwalnya setengah 8, sedangkan dia kan ngajar harus 1 jam, jadi mau nggak mau dia mengedepankan waktu yaitu setengah 7 yang harusnya mah jam 7. Nah itu kayak gitu darurat nggak apa-apa. Atau misalkan mengakhirkan waktu, si guru ini ngajar jam 8, harusnya ngajar jam 7 sampai jam 8, tapi jam 8 dia baru mulai ngajar. Nah itu nggak apa-apa kalau dia ada kebutuhan yang mendesak. Bahkan dikatakan fatwa daripada ulama besar, guru yang sengaja mengedepankan waktu atau mengakhirkan tanpa adanya darurat dan urgensi gitu, itu tidak layak untuk mendapatkan gaji. Illa an yaqtadiyahu syartul waqif li mukhalafatil urfil mu'tad fi dzalik. Nah, kecuali itu keluar dari permintaan seorang kiainya, permintaan seorang yang mewakafkannya. Jadi begini, ini kita gambarkan begini ya. Di suatu pesantren itu ada kiai, terus pengajar-pengajarnya itu ustadz. Nah, kiainya ini mengharuskan hari Kamis ngajinya itu jam 9 aja. Kalau kayak gitu nggak apa-apa. Kata kiainya nanti jam 7 sampai jam 8, yang seharusnya jam pelajaran itu ada tamu. Jadi nanti ngajinya jam 8 aja gitu. Nah itu kayak gitu nggak apa-apa ya. Menyesuaikan pemilik pesantren, menyesuaikan pemilik majelis. Jadi kan orang yang ngajar mendahului jamnya atau mengakhirkan jamnya itu kan menyelisihi kebiasaan. Nah, menyelisihi kebiasaan seperti ini itu boleh dilakukan ketika ada perintah dari atas, entah dari yang mewakafkan majelis, entah dari kiainya, ya, entah dari ketua yayasannya. Jadi benang merah daripada poin yang ke-10 itu, adab seorang guru untuk pelajaran sendiri itu adalah menjaga hati ya, menjaga hati seorang yang hadir di majelis. Menjaga hati hadirin ya, menjaga hati murid dan menjaga hati orang yang memiliki pesantren. Menjaga hati orang yang memiliki
majelis. Misalkan satu contoh begini, saya ulang ya. Misalkan ini majelis. Nah, saya menjaga santri atau murid yang hadir di majelis ini. Jadi kalau dia telat, mau nggak mau saya ulangi penjelasannya walaupun singkat, menjaga hati. Karena kasihan dia datang jauh-jauh, tapi kok selesai pelajarannya. Itu kalau ada waktu. Tapi kalau udah terlanjur wallahu a'lam selesai wassalamualaikum, ya udah mau nggak mau. Gitu. Terus juga menjaga hati atasannya. Misalkan yang punya majelis ini ternyata bapak saya. Bapak saya minta supaya hari Minggu libur, ya udah kita liburin hari Minggu, walaupun jamaah atau murid pada datang gitu. Jadi menjaga hati murid dan menjaga hati yang punya majelis. Tuh, benang merahnya begitu. Tapi nanti poinnya mah yang ke-10 itu adab seorang guru kepada pelajarannya agar seorang guru ini bersikap ramah, berwajah berseri-seri kepada yang hadir supaya yang hadir ini nyaman gitu. Al-Hadi Asyara yang ke-11 ya. Al-Hadi Asyara adapun yang ke-11 daripada adab seorang guru dalam majelisnya, dalam pelajarannya. Itu jarot telah berjalan apa al-adatu kebiasaan an yakula agar berkata siapa al-mudarrisu seorang guru inda khatmi kulli darsin ketika menutup setiap pelajaran wallahu a'lamu akan wallahu a'lam. Artinya apa? Wallahu adapun Allah itu a'lamu lebih paham, lebih mengetahui. Wa kadzalika dan seperti itu yaktubu tertulis yaktubu menulis siapa al-mufti seorang mufti ba'da kitabatil jawabi setelah menulis jawaban. Lakinil aula akan tetapi yang lebih utama itu an yuqala agar dikatakan qabla dzalika sebelum itu kata wallahu a'lam qabla dzalika sebelum itu kata wallahu a'lam kalamun ya, apa kalamun ucapan yus'iru yang menunjukkan apa kalam bi khatmin darsi dengan selesainya pelajaran kaqaulihi seperti ucapannya musannif wa hadza adapun ini itu akhiruhu akhir pelajaran atau wama dan apa-apa ba'dahu setelahnya pelajaran ya'ti akan datang apa pelajaran insya'a jika menghendaki siapa Allah Ta'ala halnya maha luhur wa nahwi dzalika dan seperti demikian liyakuna agar ada apa qauluhu ucapannya musannif ucapannya mudarris wallahu a'lamu akan wallahu a'lam itu kholison murni li dzikrillahi karena untuk menyebut nama Allah Ta'ala halnya maha luhur wali qasdi ma'nahu dan untuk memaksudkan maknanya wallahu a'lam wali qasdi ma'nahu dan untuk memaksudkan maknanya kalamnya apa wallahu a'lam walihadza dan adapun ini walihadza dan itu tetap ini yang bagi adapun seharusnya ayastaftiha ya ayastaftiha agar membuka siapa mudarris kulla darsin setiap pelajaran ya kulla darsin akan setiap pelajaran bi bismillahirrahmanirrahim dengan bismillahirrahmanirrahim liyakuna agar ada siapa mudarris itu zakiran mengingat lillahi tetap kepada Allah Ta'ala halnya maha luhur fi bidayatihi dalam awal pelajaran wa nihayatihi wa khatamatihi dan akhir pelajaran fal aula maka adapun yang lebih utama lil mudarrisi itu bagi seorang mudarris bagi seorang guru fal aula dan adapun yang lebih utama lil mudarrisi bagi seorang guru itu an yamkusa agar berdiam qalilan itu an yamkusa agar berdiam siapa guru qalilan halnya sebentar ba'da qiyamil jamaati
setelah bubarnya jamaah, fa inna maka sesungguhnya itu fihi di dalam di dalam diam, ya, di dalam diam sebentar. Fawaida, ada faidah wa adaban dan adab, lahu bagi seorang mudarris guru, walahum dan kepada jamaah, minha itu tetap dari fawaid dan adab, ada mumuzahamatihim, adapun tidak adanya berdesak-desaknya jamaah, wa minha dan itu tetap dari fawaid dan adab, ingkana adapun jika ada siapa jamaah fi nafsi ahadin dalam diri salah satu jamaah, itu bakoya sualin menyisakan pertanyaan, sa'alahu sa'ala maka menanyakan siapa ahadhu akan enggak sa'ala di sini, oh iya ya, sa'ala maka menanyakan siapa ahad hu akan mudarris, akan guru, wa minha dan itu tetap dari fawaid dan adab, ada muruku bihi adapun ketiadaan kendaraannya guru, nggak ada kendaraannya guru, adapun nggak ada kendaraannya guru, bainahum di antara jamaah, ingkana jika ada siapa guru itu yarkabu menggunakan kendaraan siapa guru, wa ghairu dzalika dan selain itu semua, wa yustahabu dan disunahkan, diharuskan, idza apabila qoma berdiri siapa guru, ayyad'uwa agar berdoa siapa guru, bima dengan apa-apa, waroda yang telah meriwayatkan atau yang telah datang bihi dengan ma apa al hadis, sebuah hadis. Apa hadisnya? Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka, maha suci engkau Allahumma ya Allah, wa bihamdika dan dengan pujianmu, la ilaha tiada Tuhan itu maujud illa kecuali anta ya Allah engkau, astaghfiruka astaghfiru minta ampun siapa saya ka akan dirimu ya Allah, wa atubu dan saya bertaubat, saya kembali ilaika kepadamu. Nah tadi adab yang ke-11 itu apa? Adab yang ke-11 itu, guru itu seharusnya ketika mengakhirkan suatu pelajarannya dia mengucapkan wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Nah, itu adab. Jadi selama ini kalau kita dengar, lupa ngopi saya. Bismillah. Jadi selama ini kalau kita dengar guru-guru kita sedang mengajar, terus di akhir pelajaran beliau katakan wallahu a'lam, yang artinya Allah itu lebih tahu, itu merupakan adab. Ya. Itu merupakan adab. Jadi kalau nanya referensi, mana nih referensinya ke guru ngomong wallahu a'lam, nih referensinya, ya, gitu. Wa kadzalika yaktubul mufti ba'da kitabatil jawab. Nah, jadi dulu itu seorang mufti itu memberikan jawaban atau memberikan statement atau memberikan argumen. Mufti ini ya, mufti itu kan sumber pertanyaan. Kalau sekarang mah kan bisa lewat video, macam-macam, bisa lewat status. Nah dulu seorang mufti itu ketika memberikan fatwa dia itu ditulis di kertas. Nah di akhir kertasnya itu tertulis wallahu a'lam, seperti itu. Lakinil aula ayyuqala qabla dhalik kalamun yush'ir bi khatmid dars ka qawlihi wa hadha akhiruh aw ma ba'dahu ya'ti insyaallah ta'ala wa nahwi dhalik. Nah, bagusnya nih kata Syekh Ibnu Jamaah. Guru itu ngajar, setelah ngajar baca kitab jangan langsung wallahu a'lam. Tapi ada basa-basi dulu nih. Ini bahasa saya nih ya. Ada basa-basi dulu, bahasa basinya apa? Bahasa basinya itu wa hadza akhiruh. Ya mungkin ini pelajaran kita hari ini, wallahu a'lam bishawab. Nah, kayak gitu. Jadi ada bahasa basinya dulu. Jadi jangan ujug-ujug lagi jelasin sholat,
Iya, jadi sholat tahajud itu sebenarnya sunnah, ya, sunnah banget. Wallahu a'lam. Kurang lebih bagusnya jangan seperti itu kata Syekh Ibnu Jamaah. Tapi ada basa-basinya dulu, misalkan saya kasih contoh. Iya, jadi tahajud itu merupakan sholat sunnah, ya, sholat sunnah yang sangat disunahkan. Ya mungkin sekian penjelasan untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Atau bisa juga dengan begini nih bahasanya. Auma ba'dahu ya'ti insyaallah ta'ala. Atau bisa bahasanya seperti ini. Oh iya, jadi tahajud itu merupakan sunnah yang sangat disunahkan. Ya tapi insya Allah nanti kita bahas itu di pelajaran yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya itu ada basa-basi dulu, jangan ujug-ujug wallahu a'lam. Tujuannya apa? Tujuannya kalamun yush'ir, agar ucapannya itu tersusun, ya. Jangan tiba-tiba lagi jelasin, oh tahajud itu sunnah dan Allah lebih tahu. Kan itu kan nggak enak. Dan Allah lebih tahu itu kan wallahu a'lam. Itu kan nggak enak. Jadi, oh iya tahajud itu sangat disunahkan, tapi itu pelajarannya nanti ya minggu depan. Wallahu a'lam, dan Allah lebih tahu nanti minggu depan kayak gimana. Seperti itu kurang lebih. Liyakuna qauluhu wallahu a'lam khalisan li dzikrillahi ta'ala. Jadi agar ucapan wallahu a'lam ini bukan stempel akhir pelajaran doang, tapi ucapan wallahu a'lam ini merupakan bukti atau merupakan introspeksi diri bahwa segala kebaikan yang diucapkan guru itu murni karena Allah, untuk mengingat Allah, tujuannya itu. Jadi jangan sampai wallahu a'lam ini jadi stempel baik bagi gurunya maupun santri, bukan. Bukan jadi stempel dia. Tapi itu untuk mengingatkan bahwa segala yang dikeluarkan oleh guru dan segala yang diterima oleh murid itu semata-mata lillahi ta'ala, karena Allah. Allah yang lebih tahu gitu. Ya, itu. Walikosdi maknahu. Nah ini. Supaya maksud dari wallahu a'lam ini terlaksana gitu. Jadi jangan ujug-ujug dengar wallahu a'lam, wah santri seneng segala macam, gurunya juga ikut-ikutan seneng. Enggak, itu supaya maksud dari wallahu a'lam ini terlaksanakan, teraplikasikan dalam diri kita maupun diri para murid, seperti itu. Walihadza yanbaghi ayyastaftiha kulla darsin bismillahirrahmanirrahim. Nah, beliau katakan juga seharusnya seorang guru itu ketika membuka suatu pelajaran itu dengan basmalah. Ya kan ketika kita sebelum ngajar juga kita baca Fatihah itu ada basmalahnya, alhamdulillah ya kan. Liyakuna dzakirillahi fi bidayatih au khatamatih. Ya. Tujuannya agar mengingat Allah dari awal sampai akhir. Diawali dengan bismillah supaya ingat Allah, terus di akhirnya juga wallahu a'lam, ingat sama Allah. Gitu ya. Fal aula lil mudarrisi ayam kusa qalilan ba'da qiyamil jama'ati fa inna fihi fawaida wa adab lahu wa lahum. Nah, kata Syekh Ibnu Jamaah, yang lebih utama bagi seorang guru ketika pelajarannya selesai, dia berhenti dulu. Berhenti dulu. Bagusnya berhenti dulu. Jadi nunggu jamaah bubar pergi dulu. Jangan beranjak dari meja dulu nih guru nih, kayak gitu. Atau biasanya kan ada guru pergi duluan, ya itu mah kalau misalkan ada kebutuhan nggak apa-apa kayak gitu. Tapi kan seharusnya, bagusnya, baiknya gitu. Itu udah baik ngajar, pulang duluan nggak apa-apa. Tapi ada yang lebih baik. Baiknya guru itu jangan pergi dari tempatnya sebelum jamaahnya pulang. Kenapa demikian? Minha adamu muzahamatihim, untuk menghindari berdesak-desakan. Kalau jamaahnya pulang, gurunya ikut pulang, ntar di jalan itu banyak yang mau salaman, berdesak-desakan. Itu kan jadinya perjalanan mereka pulang terganggu. Ya walaupun di situ ada nilai keberkahan ya, tapi itu terganggu. Jadi untuk menghindari itu salah satu daripada faidah dan adabnya. Kenapa guru jangan pulang
berbarengan dengan jamaah atau pulang duluan tuh seperti itu. Kadang-kadang kan kalau pulang duluan kan ada juga yang masih salaman tuh, kan gitu. Wa minha in kana fi nafsin wa minha in kana fi nafsi ahadin baqaya su'alin sa'alah. Kemudian juga faidah atau adabnya ketika guru itu tidak beranjak pergi dari tempatnya, itu terkadang ada beberapa jamaah atau satu jamaah yang pengen nanya lagi nih. Maka dia datang ke guru, akhirnya jawab gitu. Ada jamaah yang nggak paham, dia datang lagi. Nah, itu kan untuk menyempurnakan materi pelajaran gitu. Itu dari salah satu adab dan faidahnya. Wa minhu adamu rukubihi bainahum in kana yarkab. Kemudian daripada faidahnya, kenapa guru nggak beranjak pergi bersama jamaah atau duluan? Itu supaya agak susah nih ngejelasinnya. Simpelnya gini, eh, ketika jamaah pulang, guru ikut pulang. Nah, di sebelah sana ada mobil guru. Wah, di situ ditungguin tuh sama jamaah tuh, karena tahu nih nanti guru bakal ke sana. Nah, itu terjadi kalau misalkan guru tersebut membawa kendaraan. Jadi hikmahnya itu ya supaya jamaah itu pulang dengan selamat, supaya jamaah itu lancar pulangnya. Jangan sampai ada berdesak-desakan segala macam. Nah, jika guru itu punya kendaraan, biasanya dipantengin tuh kendaraannya sama jamaah tuh, wah tungguin guru datang mau salaman, kayak gitu. Jadi emang bagusnya mah break dulu nih, berhenti dulu guru. Jadi nunggu jamaah pulang semua. Jadi jangan sampai ada pikiran jamaah itu, ntar guru datang nih, tungguin di motornya, tungguin di mobilnya. Jangan sampai jamaah itu ada pikiran begitu. Itu terkhusus untuk guru ya, supaya tidak ada desak-desakan atau sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Tapi untuk murid ya nggak apa-apa begitu. Untuk murid fanatik berkah nggak apa-apa ya. Tungguin guru, sampai subuh juga gue tungguin, liatin aja, pengen salaman gue, misalkan begitu, itu nggak apa-apa ya. Tapi ini sekali lagi ini adab guru, menghindari sesuatu yang tidak maslahat. Kan kayak gitu nggak maslahat ya. Jamaah pulang, guru ikut pulang, di sana ada mobilnya, berdesak-desakan segala macam. Wa yustahabbu idza qama ayyad'uwa bima warada bihil hadis. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Muhammad. Bukan diriwayatkan oleh Sayyidina Muhammad, tapi ada hadis. Karena saya bukan ahlul hadis, saya juga tidak hafal, tapi hadisnya itu kurang lebih kalau di akhir pelajaran atau mau berdiri, pelajaran selesai nih, wallahu a'lam, wassalamualaikum, mau berdiri. Nah, itu baca subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Jadi itu sunnah ya. Sebelum akhir pelajaran mengucapkan wallahu a'lam bishawab, penutup wassalamualaikum, terus subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, itu sunnah. Makanya sebagian guru-guru kita itu ada yang membacanya secara berbarengan. Kan ada kan guru itu berbarengan, ayo subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wallahu a'lam wassalamualaikum. Ada yang begitu. Terserah lah pokoknya, terserah. Pokoknya ucapan wallahu a'lam itu bagusnya ada basa-basinya dulu, ada basa-basinya dulu. Kemudian diakhiri doa ini atau doa ini dulu. Wallahu a'lam bishawab juga nggak apa-apa kayak gitu. Ya. Lumayan panjang ya penjelasannya. Ya, benang merah daripada poin yang ke-12 ini, seorang guru hendaknya di akhir itu mengucapkan wallahu a'lam, karena semata-mata apa yang disampaikan seorang guru itu semuanya itu dari Allah sebenarnya. Ya, tidak ada kesombongan apalagi hawa nafsu ya. Wal iyadu billah.
Atsani asyara, adapun yang ke-12. Apa yang ke-12? Yang ke-12 daripada adab seorang guru dalam kelasnya sendiri, dalam pelajarannya sendiri, itu anla yang tasiba, agar tidak memposisikan diri. Ing tasoba yang tasibu itu artinya tegar ya, tegar, pede dia. Anla yang tasiba itu agar seorang guru itu nggak pede, nggak terlalu pede. Nanti dibahas nih. Anla yang tasiba, agar tidak memposisikan diri siapa guru, litadrisi, untuk pelajaran, untuk suatu pelajaran tadris. Idza, apabila lam yakun, tidak ada apa guru itu ahlan, kemampuan. Itu ahlan, kemampuan. Lahu, bagi tadris. Wala yadhkuru, dan tidak mengajar. Wala yadhkuru, dan tidak mengajar siapa guru ad-darsa, akan pelajaran, min ilmin, dari ilmu, la ya'rifuhu, la ya'rifu, tidak mengetahui siapa guru hu, akan ilmu, la ya'rifuhu, la ya'rifu, tidak mengetahui siapa guru hu, akan ilmu, sawaun, sama, ishtarotohu, ishtaroto, telah mensyaratkan hu, akan la yadhkuru darsa min ilmin la ya'rifuh. Hu-nya kembali ke situ, hu-nya tuh. Hu-nya kembali, la yadhkuru darsa min ilmin la ya'rifuh. Mengajarkan pelajaran yang tidak diketahui. Ishtarotohu, ishtaroto, telah mensyaratkan hu, akan, wala yadhkuru ila akhirihi, siapa al-waqifu, seorang wakif, orang yang mewakafkan, pimpinan pesantren, ketua yayasan, al-waqif. Aulam yashtaritohu, aulam yashtarit, atau tidak mensyaratkan siapa wakif hu, akan la yadhkuru ila akhirihi, hu, akan la yadhkuru ad-darsa min ilmin la ya'rifu. Fa inna, maka sesungguhnya, zalika itu ya, fa inna zalika, maka sesungguhnya itu, maksudnya itunya itu la yadhkuru darsa min ilmin la ya'rifuh. Itulah ibun, permainan, fiddini, dalam agama. Itulah ibun, bermain, fiddini, dalam agama. Wasdiro'un, dan melecehkan, bainan nasi, orang-orang, bainan nasi, di antara orang-orang. Qala, telah bersabda siapa an-nabiyyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa sabda beliau? Al-mutasyabbi'u, adapun orang yang berpura-pura memiliki sesuatu. Al-mutasyabbi'u, adapun orang yang berpura-pura memiliki sesuatu, bima, dengan apa-apa, lam yu'ta, yang tidak diberikan, akan mutasyabbi', kalabisi thawbai zurin, seperti menggunakan dua baju kedustaan. Kalabisi thawbai zurin, seperti menggunakan dua baju kedustaan. Nanti dijelasin ya. Wa anis Shibli, dan itu tetap daripada Imam Shibli. Nah, Imam Shibli itu siapa? Ini saya cari nih. Imam Shibli itu nama aslinya adalah Abu Bakar Dulaf bin Jahdar Ash-Shibli, atau Abu Bakar Dulaf bin Ja'far bin Yunus Ash-Shibli. Jadi ada yang mengatakan Dulaf bin Jahdar, ada yang mengatakan Dulaf bin Ja'far. Apa kata Imam Shibli? Man, adapun seseorang, tasoddaro, yang mengajarkan, siapa? Man qabla awanihi, sebelum waktunya tasdir ya. Jadi hi-nya ini kembali kepada masdarnya tasoddaro, qabla awanihi, sebelum waktunya tasdir, sebelum waktunya ngajar. Faqad tasodda, maka sungguh telah menggali lubang siapa man, lihawanihi, bagi kehinaannya man, lihawanihi, bagi kehinaannya man. Wa an Abi Hanifah, dan itu tetap daripada ucapannya al-Imam Abu Hanifah. Siapa Imam Abu Hanifah? Abu Hanifah itu nama aslinya Nu'man
bin Thabit bin Zuto. Nah, Al-Kufi, Zuto ini yang merupakan datuknya. Zuto ini pernah bertemu dengan Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Wahai Imam Ali, kata Zuto ini, saya minta doanya supaya punya keturunan jadi orang alim. Akhirnya Zuto ini punya anak namanya Sabit. Nah, Sabit ini punya anak namanya Nu'man. Nah, Nu'man ini adalah Imam Abu Hanifah. Dikabulin doanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini riwayat saya dapatkan daripada Sayyidina Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Atas Az-Zabidi. Jadi kalau kalian nanya referensi, saya juga nggak tahu. Karena saya belum mencari. Tapi beliau, guru kami, bacaannya udah banyak. Ya. Bacaannya udah banyak. Ulama besar, Mufti Ternate. Beliau katakan, Zuto yang merupakan kakek ya masuknya. Nu'man bin Sabit bin Zuto. Zuto ini yang merupakan kakek daripada Imam Abu Hanifah itu pernah meminta doa kepada Sayyidina Ali supaya keturunannya ada yang menjadi alim. Akhirnya Zuto punya anak namanya Sabit, Sabit punya anak namanya Nu'man. Ya, namanya Nu'man. Nu'man ini adalah Imam Abu Hanifah. Dalam riwayat yang lain, Abu Hanifah, Hanifah ini dia itu nama tinta dari dulu. Nama tinta, Hanifah itu nama tinta. Jadi kalau bahasa sekarang mas Snowman lah, Snowman. Itu nama tinta. Jadi Abu Hanifah, kenapa dijuluki Abu Hanifah? Bapaknya Hanifah karena beliau sering membawa tinta yang bermerek Hanifah itu. Abu Snowman yang suka membawa spidol Snowman. Contohnya begitu kurang lebih ya. Tapi ada riwayat yang bilang seperti itu. Bahkan dikatakan ayahnya bermimpi. Ayahnya bermimpi. Tapi riwayat ini saya agak lupa nih. Nggak tahu ayahnya Imam Abu Hanifah yang bernama Sabit. Entah Imam Abu Hanifahnya sendiri yang bermimpi. Jadi Imam Abu Hanifah ini mimpi menggali kuburan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya setelah bermimpi seperti itu, beliau mendatangi pakar mimpi. Ya. Bapaknya psikologi Islam. Siapa? Al-Imam Muhammad bin Sirin. Ibnu Sirin. Datang kepada Ibnu Sirin, wahai Imam, ini Ibnu Sirin ini ulama, satu dari ulama yang mewarisi ilmunya Nabiullah Yusuf. Ya. Karena beliau mampu menjelaskan tafsir mimpi. Kitab beliau ada Tafsirul Ahlam, ya, banyak kitab beliau. Bukan banyak sih, tapi ada beberapa kitab beliau yang menjelaskan tafsir mimpi, termasuk itu Tafsirul Ahlam. Lalu setelah mendengar mimpi bahwasannya Imam Abu Hanifah ini menggali kuburan Nabi Muhammad, apa kata beliau? Al-Imam Ibnu Sirin katakan, engkau akan menggendong keilmuan yang sangat banyak. Jadi yang digali itu adalah ilmu. Yang digali itu ilmu. Makanya di sini nanti ada pernyataan ahli tafsir mimpi bahwa tidak semua tafsir mimpi itu bisa dicocok logikan menggunakan akal. Itu kan kesannya menggali kuburan Nabi Muhammad kan kesannya kan jelek ya. Tapi ternyata tafsirnya bukan seperti itu. Ditafsirkan oleh Imam Ibnu Sirin, ini Imam Abu Hanifah bermimpi seperti itu, dia sedang menggali ilmu yang sangat dalam. Luar biasa. Bahkan dikatakan ibunya Imam Syafi'i bermimpi Syafi'i kecil diculik. Syafi'i kecil diculik. Dan pada saat itu ahli tafsir mimpi, ya, karena Imam Ibnu Sirin udah wafat ya. Karena pada saat itu ahli tafsir mimpi katakan keilmuan daripada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ini akan meliputi seluruh dunia. Makanya ulama setelah mengetahui kehebatan Imam Syafi'i,
Ada hadis yang berbunyi la tasubbu Quraisyan fa inna alimaha fa inna alimaha apa sih? Lupa saya bahasa Arabnya. Tiba kol alam. Apa sih? Fa inna alimaha menutupi dunia. Maaf ya, saya lupa. Takut ngasal. Tapi redaksi awalnya begitu. La tasubbu Quraisyan, janganlah kalian mencaci maki orang Quraisy. Kenapa demikian? Li'anna alimaha tibaqal ard. Li'anna alimaha titik tibaqal ard. Saya lupa itu redaksinya. Karena nanti ada dari suku Quraisy itu yang kealimannya akan menutupi dunia. Nah, ulama katakan bahwasanya itu adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Wallahu a'lam. Itu cerita sejarah sedikit lah ya. Nah, apa kata Imam Abu Hanifah? Man adapun barang siapa? Itu man adapun barang siapa? Enggak ini mubtada muakhir ini. Man adapun barang siapa tolaba yang menginginkan siapa man ar-riyasata akan kedudukan. Fi ghairi hinihi pada sebelum waktunya man. Fi ghairi hinihi pada sebelum waktunya man. Belum waktunya gitu, belum waktunya. Lam yazal maka terus menerus fi dzulima pada kehinaan apapun, fi dzulima pada apapun kehinaan, bakia selamanya apa mak? Bakia selamanya apa mak? Wallabibu dan adapun orang yang berakal, itu man seseorang sona yang menjaga siapa man nafsahu akan dirinya man anta arudiha dari menjurumuskan nafsahu haknya kembali ke nafsun, karena nafsun ini termasuk muannas yang dinaskan dalam Al-Quran. 5 dari apa-apa yu'addu yang menganggap siapa man fihi pada ma naqison halnya kurang, wabita'atihi dan dengan melakukannya man zaliman halnya zalim, au bi israrihi dan dengan keteguhannya man alaihi atas ta'arud, atas menjerumuskan ke diri sendiri, fasiqon halnya fasik, fa innahu karena sesungguhnya keadaan tersebut, keadaan di mana seseorang itu teguh dengan pendirian sendiri padahal dia bukan ahlinya gitu. Pokoknya keadaan lah. Fa innahu maka sesungguhnya keadaan mata kapan? Lam yakun tidak ada siapa man itu ahlan keahlian. 5 terhadap apa-apa syaroto yang telah mensyaratkan siapa man syaroto yang telah mensyaratkan akan man siapa al-waqifu seorang waqif, siapa al-waqifu waqif, fi waqfihi dalam wakafnya waqif, fi waqfihi dalam wakafnya waqif, aulima atau dari apa-apa yaqtadi yang ditentukan akan man apa urfu mislihi kebiasaan seperti kebiasaan seperti ma karena ada siapa man bi israrihi dengan keteguhannya man ala tanawuli ma atas memberikan sesuatu la yastahiku yang tidak layak, yang tidak berhak, la yastahiku yang tidak berhak apa ma akan man fasikon itu fasik, itu khobar dari kana. Fa in kana maka jika ada siapa al-waqifu seorang waqif syarato telah mensyaratkan siapa waqif fil waqfi dalam wakaf,
dalam suatu wakaf, bi an yakuna agar ada siapa al-mudarrisu seorang guru itu amiyan awam, au jahilan atau itu bodoh, lam yasihha maka tidak sah apa syartuhu syarat daripada wakaf. Wa in syarato dan jika telah mensyaratkan siapa wakif ja'la nakisin makhsusin menjadikan kekurangan tertentu ya menjadikan kekurangan tertentu mudarrisan akan seorang guru sakoto maka gugur apa ismul fisqi klaim kefasikan. Nama fasik yang menempel pada guru itu hilang, gugur. Wa khotorul ismi dan bahaya yang menjerumuskan ke dalam dosa. Kan ada bahaya yang enggak dosa. Kayak jatuh kan itu kan bahaya tapi enggak dosa. Tapi ada jatuh di pelukan orang lain itu kan dosa ya. Jatuh di pelukan orang lain. Lah pokoknya begitulah. Jadi kadang-kadang ada bahaya itu yang emang bahaya doang, ada yang bahaya itu yang menjerumuskan dosa, tapi ini bahayanya menjerumuskan dosa. Wa khatarul itsmi dan bahaya yang menjerumuskan dosa, wa yabqa dan tetap apa atanakusu rendah wal istihza'u dan remeh bihi dengan syarat bihalihi dengan keadaan mudarris, dengan keadaan guru, wala yarda dan tidak merelakan zalika akan itu keadaan linapsihi bagi diri nyaman siapa aribun orang yang cerdas, keadaan di mana ya zalika itu kan tadi kan artinya kan zalika akan itu keadaan, jadi keadaan di mana seorang guru itu terlepas dari klaim fasik, nanti dijelasin lah ya. Wala yata'ato dan tidak melakukan akan zalika ma'al gina sehingga ma'al gina ya tidak butuh, ma'al gina tidak butuh. Ini kalau diartikan plek-ketiplek nggak enak banget. Ma'al gina bersama tidak butuh. Ma'al gina seperti tidak butuh. Anhu dari zalika siapa labibun orang yang berakal. Atau hu-nya ini bisa kembali ke man ya. Karena belum jelas fa'ilnya, baru setelahnya ada fa'ilnya. Siapa labibun orang yang berakal. Wala yadharu dan tidak nampak min wakifin dari orang yang mewakafkan syaroto bersyarat apa zalika itu qasdul intifai memberikan manfaat. Qasdul intifai ini fa'il dari yazhar ya. Zalika ini fa'il dari syaroto. Wala ya'ulu dan tidak berakhir apa amru waqfihi perkara wakafnya itu hi-nya kembali ke itu. Wala ya'ulu dan tidak berakhir apa amru waqfihi perkara wakafnya itu illa kecuali ila diyain pada kesia-siaan. Wa aqallu mafasidi dzalika dan adapun paling minimalnya kerusakan, paling sedikitnya kerusakan annal hadirina itu sesungguhnya orang-orang yang hadir yafqiduna hilang siapa hadirin al-insofa akan sifat keadilan. Kenapa demikian? Li adami man karena tidak adanya seorang
li adami man karena tidak adanya seorang, yarji'una kembali siapa hadirin ilaihi kepada man, ilaihi kepada man, indal ikhtilafi ketika ada perpecahan, indal ikhtilafi ketika ada perpecahan, li'anna robba sodri karena sesungguhnya memberi kesempatan, li'anna robba sodri karena sesungguhnya memberi kesempatan, itu la ya'rifu tidak mengetahui siapa wakif al musibah akan orang yang tepat, fayan suro maka membela siapa wakif hu akan musibah, awil mukhti'a atau akan orang yang salah, fayazjuro maka fayazjuro maka mencegah siapa wakif hu akan mukhti. Wakila dan dikatakan li Abi Hanifah kepada Imam Abu Hanifah. Jadi ada ucapan yang dinisbatkan, ada orang yang berucap kepada Imam Abu Hanifah. Wakila dan dikatakan li Abi Hanifah kepada Imam Abu Hanifah, fil masjidi itu tetap di dalam masjid halaqotun, ada halakoh, ada perkumpulan, yang duruna mereka mengkaji siapa mereka, fil fikhi dalam suatu masalah fikih. Faqala maka telah berkata siapa Imam Abu Hanifah, alahum apakah itu tetap bagi mereka, roksun adapun ketua. Qalu maka orang-orang itu menjawab, qalu maka menjawab siapa orang-orang, la tidak. Qala maka berkata siapa Imam Abu Hanifah, la yafqahu haula'i abadan. La yafqahu tidak akan sampai pemahaman haula'i akan mereka abadan halnya selamanya. Wali ba'dihim dan itu tetap sebagian daripada mereka, ya, daripada ulama fitadrisin, ini udah titik ya, ini udah beda pembahasan, bukan ucapan Imam Abu Hanifah lagi, ini ada semacam makolahnya ulama. Wali ba'dihim dan itu tetap daripada sebagian ulama fitadrisin dalam suatu pelajaran, man akan seseorang la yasluhu yang tidak mumpuni, siapa man tasaddara litadrisi kulla muhawwasin jahulin yusamma bil faqihil mudarrisi. Tasaddara ya Allah, susah banget lisannya. Tasaddara telah mengajar litadrisi bagi suatu pelajaran siapa kullu muhawwisin jahulin orang yang dungu juga bodoh, kullu muhawwisin jahulin orang yang dungu juga bodoh, yusamma dinamakan kullu muhawwis dan juhul bil faqihi dengan orang ahli fikih, al mudarrisi dan guru. Fahukka maka berhak, ya, fahukka maka berhak li ahli ilmi untuk seorang ulama ayatamassalu agar mencontohkan, bukan mencontohkan, agar mengumpamakan, anyatamasalu agar mengumpamakan siapa ulama, siapa ahlul ilm, bibaitin qadimin dengan bait yang klasik, ya, dengan bait klasik. Jadi ada syair bait klasik dulu itu, sya'a yang populer apa bait klasik fi kulli majlisin di setiap majelis. Apa bait klasik itu? Bait klasiknya itu berbunyi laqad zuhilat hatta badamin huzaliha kullaha wa hatta samaha kullu muflisin. Laqad huzilat sungguh
telah rusak dan hina, hatta sehingga bada terlihat, min huzaliha dari saking hinanya, saking kurusnya, saking rusaknya. Kulaha, apa yang kelihatan? Kulaha, kedua ginjalnya. Ini haknya ini menunjukkan suatu keadaan ya. Jadi ini kan ada domir haknya. Huzilat, domirnya hiya ya kan. Nanti huzaliha ha. Maksudnya itu dia itu melambangkan suatu keadaan. Keadaan di mana orang yang bukan ahlinya tapi dia bicara. Bada nampak min huzaliha dari rusaknya keadaan, apa kulaha fa'il dari bada, apa kulaha kedua ginjalnya, wahata dan sehingga, wahata samaha dan sehingga menawar dia, siapa kullu muflisin orang yang bangkrut, siapa kullu muflisin orang yang bangkrut. Oke, kita percepat ya. Yang ke-12 adab daripada seorang guru untuk dirinya sendiri. Bukan. Adab seorang guru ketika dalam pelajarannya seperti apa. An la yang tasibali tadrisi idza lam yakun ahlan lah wa la yadhkuru darsa min ilmin la ya'rifuhu sawa ishtaratahu al-waqif aw lam yashtaritah. Fa inna dzalika la'bun fid din wazdira'un bainan nas. Gampangnya begini. Gampangnya. Seorang guru yang formal misalkan. Dari SD sampai SMA, kuliah, dia mempelajari ilmu matematika, Inggris, fisika, kimia. Tapi ada satu momen dia ngajar tentang ilmu agama. Padahal dari kecil dia nggak mendalami ilmu agama, tapi tiba-tiba setelah dia kuliah, setelah jadi profesor, doktor, yang mana dia itu rutenya itu belajarnya formal terus tiba-tiba dia ngajar agama. Nah itu dilarang, nggak boleh. Kenapa demikian? La'ibun fiddin wazdira'un bainan nas. Karena itu seperti bermain-main agama. Bagaimana ceritanya orang yang takut dengan bola dia mau main bola? Bagaimana ceritanya orang yang tidak bisa bermain bola dia masuk jadi pemain sepak bola dunia? Tidak mungkin ya. Jadi seseorang itu harus bicara dengan ahlinya. Ketika seorang kiai dia nggak belajar ilmu kedokteran, jangan sekali-kali bicara atau menjelaskan tentang ilmu kedokteran kalau dia nggak tahu. Karena satu ilmu dengan ilmu yang lainnya itu berkesinambungan. Boleh saja kiai itu paham tentang ilmu pusing. Ilmu kedokteran pusing nih obatnya apa. Boleh saja. Tapi belum selesai di situ. Ternyata pusing itu banyak faktornya. A, B, C, D, E, F, G. Itu yang tahu dokter. Ya, yang tahu dokter. Jadi jangan sampai mengajar bukan ahlinya. Kalau emang dia seorang guru matematika yang dari kecil sampai dia ngajar emang terjunnya di dunia matematika, ya jangan sekali-kali ngajar nahwu sorof. Nanti, ya gimana? Walaupun dia paham ya jangan. Bagusnya mah jangan. Jangan. Karena kalau bukan yang ahlinya, nanti kesalahannya lebih banyak. Jangankan ilmu agama ya, ilmu sosial aja. Kalau bukan ahlinya mah ya tetap aja nggak bisa. Nah, jadi jangan mengajar kalau bukan ahlinya. Sama nih di pesantren juga, kalau emang dia pakarnya ilmu alat ya jangan ngajar tasawuf. Karena itu hal yang berbeda. Sangat sedikit ditemukan orang yang mampu multidisipliner, itu sangat sedikit. Bahkan orang yang benar-benar multidisipliner saja,
dia akan mencoba memposisikan dirinya untuk fokus pada satu fan keilmuan. Satu contoh di Betawi itu Mu'alim Syafi'i Hazami itu jago dia bahasa Cina. Bahkan kata orang Cinanya, bahasa Cinanya Mu'alim Syafi'i Hazami itu lebih-lebih daripada dia. Tapi beliau nggak ngajar bahasa Cina tuh. Ya, gitu. Jadi walaupun seseorang itu mampu multidisipliner dalam segala keilmuan, tapi dia harus memfokuskan satu tuh yang dia sukai dan dia benar-benar geluti. Dan kalau bisa jangan sampai ngajar yang selain dia fokusi itu. Adabnya seperti itu kurang lebih ya. Nah, baik disyaratkan atau tidak. Nah, tadi kan saya udah jelaskan. Wakif di sini itu bisa jadi orang yang mewakafkan tanah, yang memberi amanah. Wakif juga bisa seorang kiai, ketua yayasan. Nah, terlepas ketua yayasannya ini memberikan syarat atau tidak. Oh, yang ngajar matematika itu harus pakar matematika. Oh, yang ngajar nahwu sorof itu harus lulusan pesantren. Nah, baik seorang wakif itu memberikan arahan seperti itu ataupun tidak, tetap saja ya. Terlepas ada syarat atau tidak, ini adalah adab keilmuan. Kalau dia pakar fisika ya udah ngajar fisika aja, jangan coba-coba ngajar sorof. Ya, jangan coba baru baca satu halaman tentang sorof dia ngajar sorof. Wah, bla 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 bla. Wah, jangan ya, jangan. Adabnya bukan seperti itu. Itu etika dalam keilmuan masuknya. Tidak peduli ada syarat atau enggak, tidak peduli kiainya enggak mensyaratkan dia harus ahli A, B, C, D, enggak peduli. Itu etika keilmuan seperti itu. Ngajar harus sesuai dengan fan yang dikuasainya. Nah, di sini ada sabda Nabi, kata Nabi, al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbai zurin. Orang yang berpura-pura memiliki sesuatu. Dia itu orang yang berpura-pura memiliki sesuatu, padahal dia tidak diberi sesuatu itu sama Allah. Kala bisi saubayzurin, dia seperti menggunakan dua baju kedustaan. Dua baju kedustaan. Kedustaan pertama karena dia menyelisihi kenyataan. Kenyataannya dia nggak ngerti ilmu fikih, tapi kok ngajar fikih gitu. Kedua, kedustaan karena dia membohongi orang-orang. Jadi makanya pakai dua kedustaan. Makanya bahaya nih. Bagaimana ceritanya saya tidak memiliki kue ini tapi saya mau ngasih kue ini ke orang. Nah, saya bukan ahli fikih. Jadi saya nggak akan ngajar fikih. Sesimpel itu kan sebenarnya. Nah, kalau dia memaksakan ngajar bukan ahlinya, itu ada dua kedustaan kata Sayyidina Muhammad. Apa? Kedustaan pertama, dia membohongi kenyataan. Kenyataan dirinya tidak memiliki ilmu fikih. Ya. Terus kenyataan kedua, dia membohongi orang lain. Ya, kebohongan kedua, dia membohongi orang lain. Jadi dusta karena dia menyelisihi kenyataan dan dusta kepada orang-orang. Makanya dua baju kedustaan. Bahaya. Ya kan yang populer kan, bagaimana saya bisa memberikan kamu air susu padahal saya tidak memiliki susu? Bagaimana saya bisa menuangkan madu kepadamu sedangkan saya tidak punya madu? Jangan coba-coba ngajar sesuatu yang tidak bisa kita pahami. Ya. Makanya yang terjadi itu, bagaimana murid bisa paham kalau gurunya nggak paham? Karena harus yang benar-benar paham yang bisa memahamkan murid. Gitu. Wa ani Shibli. Nah, ini kata Imam Shibli apa katanya? Man tasaddara qabla awani faqad tasadda li hawani. Orang yang memaksakan ngajar sebelum waktunya, ya mungkin dia bisa ngajar fikih tapi nanti dia belajar fikih dulu, dia mendalami fikih dulu. Jadi kalau lagi belajar nahwu udah ngaji nahwu dulu fokus. Jangan langsung loncat ngajar fikih karena belum belajar fikih. Nah, orang yang memaksakan belajar, orang yang memaksakan mengajar belum waktunya, kata Imam Shibli, faqad tasadda li hawani. Dia sedang menggali lubang untuk dirinya sendiri.
Dia sedang menggali lubang kehinaan untuk dirinya sendiri. Artinya apa? Artinya dia merendahkan martabat dirinya sendiri. Orang dia baru ngerti nahu sorob, belum ngaji fikih, tapi dia ngajar fikih. Ya gimana konsepnya itu? Ujung-ujungnya diketawain sama hadirin yang udah ngerti fikih. Wah, apaan tuh? Fikih kok begitu, bla 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 segala macam. Gitu. Nah, lalu Imam Abu Hanifah katakan man talaba riyasah fi ghairi hinih lam yazal fi dhulli ma baqa. Nah, fi dhulli ma baqi. Baqiya ya. Orang ketika menduduki suatu posisi padahal belum saatnya, lam yazal fi dhulli ma baqi. Maka selamanya dia dalam kehinaan. Sebenarnya riyasah di sini tuh lebih ke ini ya, lebih ke politik, tapi di sini hanya perumpamaan. Ya, kita bisa kiaskan kemana-mana ini. Jadi riyasah di sini, kedudukan di sini, misalkan di suatu hal yang lain. Ya. Santri baru lulus pesantren, ya jangan dijadikan ketua yayasan, karena dia baru lulus pesantren, belum waktunya. Kalau dipaksakan dia baru keluar pesantren jadi kiai, jadi ketua yayasan, lam yazal fi dhilli ma baqi. Ya, kata Imam Abu Hanifah, maka selamanya dia akan jadi kehinaan. Makanya fenomena-fenomena yang terjadi itu, mau gus-gus muda pada ngajar segala macam, itu sebenarnya bukan mereka nggak alim, bukan, belum waktunya. Apalagi belum nikah ya. Ini kan kata Gus Kausar kan, oh jangan jadi kiai kalau belum nikah. Ya itu emang ada benarnya. Karena jadi kiai itu bukan hanya ilmu pesantren yang dibutuhkan, ilmu kehidupan juga dibutuhkan. Dan ilmu kehidupan itu titiknya itu ada ketika setelah menikah. Kata orang, ya, karena saya juga belum menikah. Wallahu a'lam. Ya, kurang lebih begitu. Nah, lalu kemudian di sini Syekh Ibnu Jamaah juga memberikan penjelasan lebih ya. Wallabibu man sona nafsahu anta ardiha lima yu'addu fihi naqison au bi ta'atihi zaliman au bi israrihi alaihi fasiqan. Fa innahu mata lam yakun ahlan lima syaratahu al-waqif fi waqfih. Jadi orang yang berakal itu dia akan menjaga dirinya untuk tidak menjerumuskan dirinya ke sesuatu yang tidak seharusnya. Dia akan menjaga dirinya supaya dirinya tidak terjerumus ke sesuatu yang tidak seharusnya. Dia cuma mengerti ilmu nahwu sorob, ya udah dia jaga dirinya agar supaya jangan mengajar fikih, agar supaya jangan mengajar tasawuf gitu maksudnya. Karena demikian dapat nakison, dapat mengurangi harga dirinya. Ubita'atihi dzaliman, bahkan dia mengzalimi dirinya sendiri. Orang yang mengajarkan sesuatu yang bukan ahlinya itu berkemungkinan akan mengzalimi dirinya sendiri. Wa bi israrihi alaihi fasiqon, apalagi dia ngeyel banget, ngerti ngeyel nggak? Isroh ya. Isror itu teguh itu bisa dikatakan ngeyel. Orang dia cuman bisanya ilmu nahwu sorob, dia maksain atau ngeyel ngajar tasawuf gitu, ngeyel. Nah, itu dikatakan orang seperti itu fasik. Ya. Walaupun, ya ini diulangi lagi, walaupun memang seorang kiai atau ketua yayasan atau orang yang mewakafkan itu tidak mensyaratkan, oh kalau mau ngajar fikih dia harus A, B, C, D. Oh kalau mau ngajar fikih dia harus bisa ini. Dia harus bisa fikih segala macam. Nggak ada syarat begitu. Misalkan nggak ada syarat begitu, tetap aja gitu. Dia harus tahu diri. Kalau emang bukan pakarnya ya udah jangan ngajar. Karena kalau maksain ngajar, ya dia merendahkan diri sendiri, dia menzolimi diri sendiri, dia juga diklaim orang yang fasik. Aulima yaqtadihi urfu mithlih.
kana bi israrihi ala tanawuli ma la yastahiqu fasiqan fa in kana al-waqifu syarata fil waqfi bi an yakuna al-mudarrisu amiyan aw jahilan lam yasihha syartuhu fa in syarata ja'la naqisin makhsusin mudarrisan saqata ismul fisqi. Gini nih. Ketika ketua yayasan itu memberikan persyaratan orang yang ngajar fikih itu harus ahli fikih, harus hatam Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab misalkan. Syaratnya begitu tuh. Ini ada orang yang baru ngerti ilmu nahwu sorof, maksain ngajar fikih. Itu kan udah bertentangan dengan syarat wakif, bertentangan dengan syarat ketua yayasan. Nah, itu diklaim orang yang fasik. Walaupun ketua yayasan itu tidak memberikan persyaratan orang yang ngajar fikih itu harus ahli fikih, orang yang ngajar fikih itu harus hatam Fathul Mu'in, Fathul Wahhab dan sebagainya. Nggak ada syarat begitu, kata ketua yayasan tuh, syaratnya nggak ada. Tapi tetap aja, tetap aja. Artinya walaupun klaim fasiknya gugur, tadi kan orang yang menentang syarat dari wakif dikatakan fasik. Nah, kemudian jika dia memaksakan ngajar bukan ahlinya dan emang juga nggak ada syaratnya juga, walaupun fasiknya itu gugur, tapi tetap aja khotrul ithmi, kata Syekh Ibnu Jamaah, dia menjerumuskan dirinya untuk berbuat dosa. Nah, itu yang saya katakan tadi. Ada orang yang bahaya, ya udah dia bahaya aja, celaka gitu. Tapi ada orang yang bahaya, terus juga dia dapat dosa gitu. Ada yang begitu makanya. Nah, jika ketua yayasan atau orang yang mewakafkan itu dia mensyaratkan gurunya itu ya orang awam atau gurunya bodoh, jadi wakafnya nanti hilang. Tujuan mewakafkan itu kan untuk kebaikan ya. Orang mewakafkan musola, orang mewakafkan masjid. Walaupun tidak ada syarat dari orang yang mewakafkan, tetap aja nanti ketika tempat yang diwakafkan itu tidak guna, ya orang ngajar bukan ahlinya kan nggak guna gitu maksudnya. Ya itu berarti wakafnya itu hilang. Syarat wakafnya itu hilang. Jadi nanti sia-sianya, tujuan dari wakaf itu hilang. Intinya begitu ya. Nah, kita ini aja lah, benang merahnya aja nih. Intinya sih begitu nih, diulang-ulang doang ini isinya ini. Wa yabqut tanakkus wal ihtiza. Udah rendah, diremehin bihi bihalih. Udah rendah, remeh. Orang yang bukan ahlinya, dia ngajar. Banyak mudorotnya, udah mudorot kepada murid-muridnya, mudorot kepada ketua yayasan atau orang yang mewakafkannya. Wala yardu dzalika li nafsihi arib. Dan orang yang cerdas tidak akan melakukan hal demikian. Wala yata'atahu ma'al ghina anhu labib. Orang yang berakal tidak akan melakukan sesuatu yang bukan bidangnya. Wala yadhharu min waqifin syarata dzalika qasdul intifa. Karena dengan memaksakan, dengan adanya orang yang mengajar bukan ahlinya, maka tujuan daripada berdirinya pondok pesantren, tujuan daripada adanya wakaf tersebut, yaitu memberi manfaat, hilang. Tujuan wakaf itu kan agar memberi manfaat. Ketika tempat yang diwakafkan itu tidak memberikan manfaat, berarti manfaatnya hilang. Berarti nggak ada gunanya. Gitu. Ya. Wala ya'ulu amru waqfihi illa ilal dia, sampai ujung ya, sampai akhir perkara-perkara seperti itu kalau diteruskan itu hanya akan menimbulkan kesia-siaan. Wa aqall mafasidu dzalika annal hadirin yakfidunal insaf li adami man yarji'una ilaihi indal ikhtilaf. Paling minimalnya ini ya, kata Syekh Ibnu Jamaah, paling minimalnya negatifnya itu adalah murid-muridnya itu kebingungan
Mereka hilang keadilan. Mereka bingung nih. Kalau ada masalah, dia mau nanya kemana. Karena yang ngajar juga bukan ahlinya. Gitu. Ya. Lianna robba sodli la ya'riful musib fayan surah. Awil mukhti'a fayaz jurah. Karena mau gimana pun, seorang yang mewakafkan itu, dia nggak tahu nih, dia harus memberikan yang tepat itu ke siapa gitu. Makanya kadang-kadang kan orang yang wakaf juga, dia kan cuma punya harta ya, nggak punya ilmu. Artinya dia sendiri itu kadang-kadang bingung, pewakafnya sendiri itu kadang-kadang bingung nih, ini mau ngasih tanah ini ke siapa, ini mau ngasih yayasan ini ke siapa. Ya kalau dia tahu ini orang yang tepat mah bakal dibela. Tapi kalau ternyata ini bukan orang yang tepat, ya udah, ngapain dibela gitu. Dicegah harusnya gitu. Karena pewakaf juga kebanyakan orang kaya ya. Karena kalau pewakaf sendiri orang yang berilmu, saya yakin beliau sendiri yang akan mendirikan yayasan gitu. Tapi kan kebanyakan orang yang mewakafkan itu hanya mereka yang memiliki harta, tidak memiliki ilmu. Makanya siogianya bagi seorang guru itu tahu diri. Kalau emang bukan ahli fikih, jangan ngajar fikih kayak gitu. Wakil li Abi Hanifah, Imam Abu Hanifah ditanya. Ngasih tahu. Ada yang ngasih tahu ke Imam Abu Hanifah. Fil masjid halqah yang zuruna fil fikah. Wahai imam, itu di masjid sana ada yang membahas tentang fikih. Kata orang ini ya. Faqala lahum ra's. Kata Imam Abu Hanifah, apakah di sana ada yang ketuanya? Artinya orang yang mampu dalam bidang fikih tersebut. Kata 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 orang yang ngasih tahu, qalu la, enggak ada. Lalu Imam Abu Hanifah katakan, la yafqahu haula'i abada. Kata Imam Abu Hanifah, sampai seterusnya, selamanya dia tidak akan mampu untuk memahami fikih. Gitu. Jadi Imam Abu Hanifah dikasih tahu sama seorang, wahai imam, di masjid sana ada yang ngaji fikih. Terus kata Imam Abu Hanifah, di sana ada guru fikihnya enggak? Enggak ada. Ya, kalau enggak ada mah selamanya enggak akan menemukan pemahaman gitu, kurang lebih ya. Wali ba'dihim fi tadrisi man la yasluh. Nah, ini sebagian ulama mengomentari ya, mengomentari bagi mereka yang bukan ahlinya tapi mereka mengajarkan. Mereka bukan ahli matematika tapi dia ngajar matematika. Dia enggak ngerti nahwu sorof, dia ngajar nahwu sorof. Apa kata ulama? Tasaddara litadrisi kullu muhawwisin jahulin yusamma bil faqihil mudarrisi. Setiap orang yang dungu dan bodoh, mereka mengajarkan sesuatu dan mereka menamai dirinya sebagai ahli fikih, sebagai seorang guru. Fahukka li ahlil ilmi an yatamatsalu bi baitin qadimin sya'a fi kulli majlisin. Maka ulama-ulama di zaman dulu mengumpamakan mereka yang mengajarkan sesuatu tapi bukan ahlinya dengan suatu bait klasik yang sangat populer pada masa itu. Bagaimana baitnya? Laqad huzilat hatta bada min huzaliha kulaha wa hatta samaha kullu muflisin. Ya, kalau kita ibaratkan ke manusia ini begini nih. Itu saking manusia kurusnya, kurus banget itu sampai ginjalnya kelihatan, saking kurusnya. Wa hatta samaha kullu muflisin. Sampai-sampai ginjal yang mahal itu orang-orang yang bangkrut pun mau menawarnya. Jadi ini kan ceritanya kan ginjal itu kan mahal. 1M, 2M. Terus ada orang-orang yang bangkrut dalam bisnisnya.
Orang yang bangkrut kan ekonominya tipis ya. Ya paling punya berapa juta gitu kan, atau berapa ratus gitu. Nah, sampai-sampai orang yang bangkrut aja mau menawar ginjal tersebut, saking ginjal itu nggak ada harganya. Saking ginjal itu nggak ada harganya karena dimiliki sama orang yang kurus, orang yang bukan ahlinya. Itu gambaran ya. Laqad huzilat hatta badamin huzaliha kullaha wa hatta sahmaha kullu muflisin. Jadi poin yang terakhir yang ke-12 kata Syekh Ibnu Jamaah, adab seorang guru, kalau guru itu pakar nahwu sorof ya udah ngajar nahwu sorof aja, jangan coba-coba ngajar fikih. Kalau belum belajar. Kalau guru itu hanya pakar tasawuf ya udah ngajar tasawuf aja, ya, jangan ngajar tafsir kayak gitu. Ya. Itu adab seorang guru ya, harus menyesuaikan dengan pelajarannya. Jangan gaya-gayaan, jangan gaya-gayaan ngajar pelajaran yang lain A B C D segala macam. Itu buat guru ya, buat guru juga buat murid juga harus cerdas ya, buat murid juga harus cerdas. Murid juga kalau mau ngaji fikih sama yang pakar fikih. Ya, karena masing-masing kiai itu memiliki kepakarannya masing-masing. Kiai A pakar apa? Kiai B pakar apa? Sama kayak dokter, dokter juga ada dokter umum atau dokter spesialis. Kalau saudara pengen bahas tentang kulit, jangan ke dokter umum, jangan kiai yang cuma bisa tahlilan doang, jangan kiai yang cuma bisa maulidan doang. Ya. Kalau pengen ngaji sama kiai yang ngerti ilmunya, bukan kiai yang tampil di masyarakat untuk kemaslahatan. Itu beda lagi, itu beda lagi ya, beda lagi. Jadi gambarannya itu ada kiai umum, ada kiai khusus. Kalau mau ngajar nahwu sorof ya Pak, ngaji ke kiai yang pakar nahwu sorof. Ini kalau di daerah Tangerang nih, saya dikasih tahu begini. Saya dikasih tahu begini, ini bukan saya, karena saya pribadi mah nggak tahu apa-apa saya mah ya. Guru saya bilang begini, di Tangerang nih, di Betawi nih, kalau ente mau ngaji alat, ngaji fikih, pergi sana ke Mu'allim Ubaidillah Hamdan. Kalau ente mau ngaji tasawuf, tauhid, pergi sana ke Mama Gofar. Ya, itu ada di Tangerang semua itu, ada di Tangerang semua. Itu pakar-pakarnya di situ. Kalau ente mau ngaji fikih, pergi sana ke Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani. Itu. Bukan salah, bukan salah, bukan mereka nggak bisa, bukan, tapi pakarnya. Dokter umum ngerti nggak masalah kulit, tahu masalah kulit, tapi bukan pakarnya. Dokter mata tahu nggak masalah kulit, tahu dikit, nggak banyak, kan dia kan spesialisnya mata, gitu. Jangankan dokter, ngaji ilmu agama juga harus dengan ahlinya. Lalu gimana konsepnya itu ada kiai cabul, ustaz cabul, ya itu bukan kiai. Orang-orang aja yang manggil dia kiai. Makanya kesalahan besar kalau kita mengkiaikan orang, mengustadkan orang, bahaya ya. Bahaya. Ya kalau kiai dia tidak mungkin melakukan hal-hal yang demikian. Yang tidak ke manusia, yang tidak bermanusia begitu. Penting itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang masih menjanggal, bisa tanyakan saya di komentar atau di Instagram bisa ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.